Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Hayaptri Darmawan dengan NIM 21110210114. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan program di Div C++. Nah, untuk program yang kelompok kami buat, yaitu program mata kuliah Prodi Teknologi Pendidikan. Untuk tahap awalnya, seperti biasa, kita harus mengetikkan terlebih dahulu include IOStream. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa include IOStream ini merupakan file header dari suatu program yang akan dibuat. Jadi nanti include IOStream ini akan membaca atau menggunakan fitur dari pustaka library dalam suatu program. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengetikkan using namespace std atau using namespace standar. std itu standar. Nah, jadi using namespace standar ini adalah statement. Fungsinya untuk statement, ya, contohnya seperti ini. Suatu statement yang nanti akan diwakilkan oleh namespace standar. Jadi, menggunakan namespace yang namanya std gitu, atau namespace standar. Nah, ibaratnya seperti dalam satu program, kita pasti akan membuat suatu statement ya. Misal, contohnya ini, cout, program mata kuliah teknologi pendidikan. Nah, maka statementnya itu adalah cout, program mata kuliah Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi, ketika kita sudah menggunakan using namespace std atau using namespace standar, kita tidak perlu menuliskan lagi std-nya di samping cout. Jadi, kita hanya cukup menuliskan cout ataupun endline dalam suatu statement. Dalam satu statement. Kita tidak, karena statement itu sudah tercakup di dalam namespace yang namanya standar gitu. Setelah itu kita ketikkan int main atau integer main. Nah, integer main ini merupakan fungsi utama dari suatu program. Nah, nanti integer main inilah yang akan dibaca oleh compiler dalam Dev C++-nya. Nah, integer main ini kenapa mencantumkan kurung tutup tapi kosong dalamnya, itu karena nanti dalam mendeklarasikan variabel ya, itu bebas tipe data apapun yang digunakan itu akan tercantum dalam fungsi utama dari integer main di suatu program. Misalnya kita menggunakan tipe data string ataupun integer ataupun char ataupun float yang lain-lain, itu akan terbaca dalam fungsi utama, yaitu integer main, dan akan dibaca juga atau dipahami istilahnya oleh compiler dari Div C++. Nah, setelah itu kita ketikkan kurung kurawal buka. Ini untuk membuka program. Setelah itu kita mendeklarasikan suatu variabel. Ya, suatu variabel dari beberapa tipe data yang diperlukan. Nah, di sini saya atau kelompok kami mendeklarasikan variabel atau tipe data string dan integer. Nah, nanti fungsi dari kenapa kami mendeklarasikan variabel adalah agar nanti di setiap program, apapun statement yang dicantumkan, maka nantinya apabila di statement itu memerlukan suatu inputan, nah inputan inilah akan dibaca oleh statement inputan itu akan dibaca oleh pendeklarasian variabel yang sudah dicantumkan di awal ini. Seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, kita masuk ke program halaman pertama. Nah, pada halaman pertama ini kita buat nama yaitu menu utama. Menu utama meliputi judul program, deskripsi program atau deskripsi produk, dan menu pilihan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa judul program
kelompok kami yaitu program mata kuliah Prodi Teknologi Pendidikan. Lalu dengan deskripsi produknya yaitu program ini dibuat untuk dosen teknologi pendidikan. Ada beberapa fitur yang dapat digunakan seperti input nilai akhir mahasiswa, input nilai rata-rata, dan input nilai akhir tertinggi mahasiswa. Lalu kami juga menawarkan beberapa menu pilihan atau fitur-fitur pilihan seperti yang pertama itu nama kelompok, yang kedua menu pertama yaitu contoh logika seleksi, yang ketiga yaitu menu kedua, contoh logika looping. Yang keempat, menu ketiga yaitu contoh logika array. Dan yang kelima yaitu exit program atau program sudah keluar atau berhenti. Nah, setelah itu kita akan meminta user atau dosen pengguna program ini untuk memilih menu pilihan yang sudah ada pada program pertama atau program pada menu utama. Setelah kita membuat statement, silahkan pilih menu, berarti kan nanti usernya akan memilih. Nah, maka dari itu, nanti program ini harus, atau user harus menginputkan suatu pilihan. Ya, silahkan pilih menu. Makanya user harus memilih kan. Misalnya, mereka memilih menu A. Maka nanti mereka akan mengetikkan huruf A atau karakter A. Nah, bagaimana karakter A itu bisa dibaca? Nah, itu melalui inputan CIN. CIN menu. Inputan CIN menu. Nah, CIN menu ini bisa dibaca apabila pengembang sudah mendeklarasikan variabel menu pada pendeklarasian variabel ini. Nah, seperti ini kan saya sudah mencantumkan yaitu string menu. Nanti string menu yang ada pada deklarasi variabel akan terbaca di CIN menu, program menu utama. Nah, coba kita compile and run ya. Untuk teman-teman lebih memahami. Jadi, kita pilih menu. Misalnya kita pilih menu A. Nah, maka ketika kita memilih menu A, maka akan diarahkan ke program yang seharusnya, ya, program menu A. Seperti itu. Nah, setelah kita memilih menu, ini kan ada 5 pilihan menu nih, ada 5 statement dalam program ini, program menu utama. Nah, ketika disinilah mulai program pada menu A, ya, menu utama maksud saya, itu mulai berlogika. Jadi, ketika atau jika menu yang dipilih oleh pengguna atau user adalah A, menu A yaitu nama kelompok, maka nanti program akan terbuka atau dijalankan, ya, atau di-run itu pada menu A, yaitu menu nama kelompok. Nah, menu nama kelompok di sini saya namakan identitas kelompok maksudnya, tapi saya tuliskan identitas. Jadi, kita ketikkan go to identitas. Ya, agar program itu langsung menuju program yang dituju. Makanya, perlu dalam setiap program itu dicantumkan nama programnya. Kalau halaman 1 kan programnya menu utama. Nah, kalau statement kedua kan programnya identitas tuh. Selanjutnya ada juga namanya statement ketiga body 1, body 2, body 3, dan exit program. Itu adalah nama-nama program yang nantinya akan kita cantumkan atau di-input atau bisa terbaca nantinya oleh compiler. Nah, seperti ini ya, go to identitas, terus else if ya, ketika user menginputkan B, ya memilih menu B, maka nanti programnya akan go to body 1. Atau programnya akan berjalan di body 1. Ya, body 1 itu apa? Body 1 adalah menu pertama, contoh logika seleksi. Seperti itu. Nah, begitupun dengan pilihan yang lain. Ya, statement yang lain. Karena kita ada 5 statement, makanya kita membuat juga 5 statement di sini. Ya.
Nah, perlu teman-teman ketahui kenapa saya mencantumkan sistem CLS atau sistem clear screen. Nah, ini fungsinya supaya nantinya itu programnya itu bersih agar tidak tertumpuk antara program halaman pertama dengan program halaman kedua. Nah, di sini akan saya contohkan seperti apa, bagaimana fungsi dari clear screen itu. Misal saya pilih nama kelompok. Maaf, di sini saya akan contohkan yang tanpa clear screen ya. Ini tanpa clear screen. Ini akan saya contohkan tanpa clear screen dulu. Ini tanpa clear screen, programnya seperti ini. Ini program, di atas program menu utama, halaman awal, dan yang di bawah itu halaman kedua. Jadi bertumpuk seperti ini. Sedangkan kalau kita menggunakan clear screen, ketika kita menggunakan clear screen, seperti apa programnya? Sama. Jangan lupa disimpan ya, setiap kita merubah sesuatu dalam div C++ itu harus selalu disimpan lagi. Nah, misalnya kita pilih menu A, nama kelompok. Nah, inilah dia tampilannya. Jadi, akan dialihkan ke halaman selanjutnya, bukan masih dalam satu halaman gitu. Kalau yang tadi di awal kan itu satu halaman, 2 program. Tapi sekarang menjadi satu halaman, 1 program. Itu fungsi dari clear screen ya, agar kalian lebih mengerti. Nah, setiap clear screen bisa dicantumkan setiap program ingin dialihkan atau diganti. Jadi, ibaratnya sebelum go to program, clear screen itu harus dicantumkan agar program jadi lebih bersih. Nah, ini untuk halaman pertama, program halaman pertama yaitu menu utama. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan program pada halaman kedua, yaitu saya beri nama program identitas. Nah, identitas ini adalah mencakup identitas kelompok, ya, seperti nama kelompok dan NIM. Lalu kita juga mencantumkan pertanyaan, apakah Anda ingin kembali ke menu utama atau keluar aplikasi? Nah, sebelumnya, karena tadi saya menjelaskan belum menjelaskan tentang ini, jadi dalam suatu program itu kan ada statement cout sampai endline, ENDL itu dibaca endline, itu adalah suatu statement. Satu statement. Nah, kita tuliskan satu statement untuk kelompok, ya. Kita tuliskan, nah ketika saya atau nanti usernya ditanya, apakah Anda ingin kembali ke menu utama atau keluar aplikasi? Ya, pilih iya atau tidak. Nah, di sini kita juga akan menggunakan sistem yang sama seperti program di menu utama. Jadi sama seperti memilih, ada pilihan untuk user nantinya. Nah, misal jika user memilih kembali ke menu utama, maka dia akan mengklik ya atau mengetikkan ya. Tapi kalau user ingin keluar dari aplikasi, maka user akan mengetikkan tidak atau selain daripada itu. Ya. Dan di sini untuk membaca atau menginputkan data dari satu statement yang dipilih nanti oleh user, maka kita perlu mencantumkan CIN. Nah, CIN ini saya beri nama ulang. Sebenarnya bebas menyesuaikan saja dengan kebutuhan pengembang. Di sini saya cantumkan ulang, tapi tetap saya deklarasikan di atas, ya, menggunakan tipe data string, yaitu string dengan string ulang gitu. Kalian tulisnya. Nah, CIN ulang if ketika di sini mulai berlogika lagi ya. Jadi ketika nanti dari user menginputkan CIN ulang ya, jika iya, maka program akan kembali ke menu utama. Tapi
jika dia mengetikkan selain dari ya, maka program akan dialihkan ke exit program atau program berakhir, seperti itu. Sama juga ada clear screen-nya supaya lebih rapi programnya. Seperti itu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan fungsi dari endline ya. Kalau tadi cout dan endline memang suatu statement, tapi kalau cout itu untuk menampilkan suatu kalimat teks, sedangkan endline ini fungsinya enter, jadi untuk memberikan jarak baris antara baris yang satu dengan baris lainnya. Nah, oke, kita akan lanjut ke halaman ketiga dari suatu program ini. Saya beri nama body 1. Nah, di halaman ketiga, yaitu pada menu 1, contoh logika seleksi. Kita mulai pada contoh logika seleksi ya. Nah, di body 1, di program body 1 ini, ada nama menunya apa, terus lalu judul dari program logika seleksinya apa. Nah, di sini judul logika seleksi kami ambil yaitu input nilai akhir mahasiswa prodi teknologi pendidikan. Nah, sebelum itu logika seleksi. Nah, jadi pada logika seleksi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh user nantinya. Nah, salah satunya adalah memilih mata kuliah. Karena nanti dosen akan menginput nilai akhir mahasiswa kan. Jadi dosen yang ada yang mengampu suatu mata kuliah akan menginput mata kuliah apa yang dia pegang atau yang diampu. Di sini ada 5 pilihan mata kuliah. Yang pertama logika pemrograman, yang kedua jaringan komputer, begitu pun seterusnya. Nah, seperti biasa, ada statement cout, masukkan pilihan mata kuliah, nanti akan kita inputkan in pilihan. Nah, in pilihan ini saya buat di deklarasi variabel, yaitu menggunakan tipe data integer. Kenapa? Karena pada statement pilihan mata kuliah ini kan nomor, angka itu kan integer. Angka 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu merupakan bilangan bulat, jadi dia masuk ke tipe data integer. Makanya ini saya pilih integer pilihan, menggunakan tipe data integer. Nah, setelah menginput pilihan, nanti user juga akan menginput nama lengkap mahasiswanya dengan in name. Ya, in name ini menggunakan tipe data string name. Lalu masukkan name mahasiswa. Name itu kan berupa angka ya, bilangan bulat semua, jadi menggunakan integer name, menggunakan tipe data integer. Nah, setelah itu cout endline. Cout endline ini fungsinya untuk enter ya, untuk memisahkan baris yang dengan yang bawahnya agar ada jarak sedikit. Nah, pada logika percabangan, ya, di sini saya menggunakan switch case, jenis switch case. Mengapa kami memilih menggunakan switch case? Sebenarnya ini tergantung dengan kebutuhan programnya ya. Tapi hal utama mengapa kita menggunakan switch case, karena pada program input nilai akhir mahasiswa prodi teknologi pendidikan ini, kita memiliki suatu case atau suatu permasalahan atau suatu, kalau bahasanya tuh ya case gitu. Dalam switch case ya case 1, case 2. Kita ada 5 case yang akan kita bahas. 5 case ya. Nah, case-nya itu apa? Case-nya itu adalah mata kuliahnya. Ya, case 1 mata kuliah logika pemrograman, case 2 mata kuliah jaringan komputer, begitu pun selanjutnya. Nah, untuk struktur dari switch case, ya, yang pertama kita ketikkan dulu switch, lalu kita ketikkan pilihan. Kenapa pilihan? Karena nanti pilihan atau tipe data ini yang akan dibaca, ya, yang akan dibaca compiler nanti agar program itu berjalannya kemana, gitu. Misal ketika nanti ini ya, di bagian statement masukkan pilihan, ketika nanti usernya memilih nomor 1, maka case pertama switch pilihan pertama pada case pertama itu akan berjalan.
Begitu. Nah, karena di switch case ini setiap case-nya itu sama, intinya sama, jadi saya hanya akan menjelaskan case pertama. Case pertama sudah mewakili case keempat case lainnya. Nah, untuk case pertama, tentu ada statement. Statement info, Anda telah memilih MK Logika Pemrograman, N-line. Ya, jadi ketika nanti user sudah memilih pilihan mata kuliahnya, maka akan ada informasi bahwa akan ada satu informasi atau suatu statement lagi, statement baru. Nah, setelah itu user diminta untuk memasukkan nilai mahasiswanya pada mata kuliah logika pemrograman. Seperti biasa, menginputkan nilai dengan sein nilai. Ya, jadi sein nilai ini menggunakan integer, tipe data integer. Kalau udah angka pasti menggunakan integer. Nah, di sini barulah kita menggunakan logika seleksi ya. Logika seleksi yaitu jenis if else if. Ya. Jadi jika nilai mahasiswa itu lebih besar dari sama dengan 90, maka grade-nya itu luar biasa. Tapi ketika nilainya lebih besar dari 70, grade-nya baik. Begitupun ketika nilainya lebih besar dari 50, grade-nya kurang baik, dan jika kurang dari 50, maka grade-nya gagal. Nah, itu merupakan suatu statement ya pada logika percabangannya. Ini statementnya. Nah, setelah itu ada statement baru nih. Statementnya yaitu menyimpulkan. Jadi ketika sudah diinput nilainya, diproses pada statement percabangan, maka akan ditemukan suatu statement baru, yaitu grade apa sebenarnya mahasiswa ini. Gitu. Nah, di sini kita minta untuk menginputkan grade Anda. Jadi grade Anda, kita cantumkan juga tipe data atau deklarasi variabel yang sudah kita cantumkan, yaitu grade. Secara otomatis nanti akan terlihat grade Anda gagal atau kurang baik, atau luar biasa atau baik. Nah, setiap di akhir case, kita harus bertanya kepada user ya. Bertanya kepada user apakah pengguna ingin memilih mata kuliah yang lain atau tidak. Karena masih ada 4 case lainnya. Nah, kalau atau jika pengguna ingin memilih mata kuliah yang lain, maka pengguna harus mengetikkan ya. Ya, artinya apabila jika user memilih ya, maka nanti program akan kembali ke program yang bernama body 1 atau kembali ke sini. Program menu 1 ini. Tapi jika pengguna memilih statement lain atau ketikan lain, maka nanti program akan dikembalikan ke menu utama. Kembali ke menu utama. Dan jangan lupa untuk mengetikkan break. Nah, begitulah tadi untuk switch case-nya, ya. Saya jelaskan pada case pertama. Karena pada case selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, untuk memahami bagaimana berjalannya program logika seleksi, maka di sini saya akan mencoba compile and run programnya. Kalian bisa memilih menu B, yaitu contoh logika seleksi. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita masukkan, seumpama saya memilih pilihan pertama, mata kuliah logika pemrograman. Lalu saya diminta untuk menginputkan nama, name, lalu saya diminta masukkan nilai lagi. Di sini saya misalnya mencantumkan 50 ya. Maka grade saya adalah kurang baik. Lalu saya ditanya lagi, apakah Anda ingin melihat mata kuliah yang lain? Apabila iya, maka saya akan dibawa kembali ke menu awal, ya, menu pertama.
menu 1 contoh logika seleksi. Saya diminta untuk memilih lagi ya. Kuliah misal saya pilih yang mata kuliah nomor 4. Nama saya, saya masukkan nilai, ternyata grade saya gagal. Nah, terus ditanya lagi, apakah Anda ingin memilih mata kuliah yang lain? Saya jawab, saya pilih tidak. Nah, jika saya pilih tidak, maka saya akan dibawa ke menu utama lagi. Baik, sekian pemaparan penjelasan program dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan dari penjelasan rekan saya tadi, di sini saya akan menjelaskan menu pilihan kedua, yaitu tentang seleksi perulangan atau looping. Nah, program ini merupakan program yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata terkecil di antara sejumlah mahasiswa teknologi pendidikan. Nah, adapun sintak-sintak yang digunakan dalam program ini yaitu ada cout menu 2 contoh logika looping inline yang nantinya akan menampilkan judul menu 2 contoh logika looping ke layar dengan beberapa baris kosong atau enter. Lalu ada cout judul nilai rata-rata akhir terkecil di antara mahasiswa prodi teknologi pendidikan inline yang nantinya akan menampilkan judul nilai rata-rata akhir terkecil di antara mahasiswa prodi teknologi pendidikan ke layar program dengan beberapa baris kosong atau enter. Nah, selanjutnya ada cout garis 2 putus-putus inline yang nantinya akan menampilkan garis pemisah ke layar dengan beberapa garis kosong atau enter. Selanjutnya akan masuk ke input jumlah mahasiswa yang akan diinput. Jadi di sini ada sintak cout banyak mahasiswa yang nilainya mau diinput, yang akan nanti menampilkan pesan perintah untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Lalu ada in size yang nanti akan menerima masukan jumlah mahasiswa dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel size. Nah, selanjutnya yaitu akan masuk ke input jumlah nilai yang akan diinput. Jadi di dalam sini ada sintak cout banyak nilai yang mau diinput, yang nantinya akan menampilkan pesan permintaan masuk jumlah nilai yang akan diinput. Lalu ada in banyak, yang nantinya akan menerima masukan jumlah nilai dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel banyak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke looping pertama, yaitu menggunakan sintak for in i sama dengan 0, titik koma i kurang dari size, titik koma i plus plus. Nah, sintak ini melakukan iterasi sebanyak size kali untuk menginput nilai mahasiswa dan menghitung rata-ratanya. Lalu ada sintak cout nilai siswa i plus 1 inline. Nah, di sini menampilkan pesan permintaan masukan nilai siswa. Nah, selanjutnya ada sintak jum sama dengan 0. Di sini menginisialisasi variabel jum dengan 0 untuk setiap mahasiswa. Lalu untuk looping kedua, di sini menggunakan sintak for i j sama dengan 0, titik koma j lebih kecil dari banyak, titik koma j plus plus. Sintak ini melakukan iterasi sebanyak kali untuk menginput nilai-nilai mahasiswa. Lalu ada cout masukkan nilai siswa ke j plus 1 sama dengan. Nah, di sini akan menampilkan pesan permintaan untuk masukkan nilai siswa. Lalu ada in nilai yang akan menerima masukan nilai dari variabel dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel nilai. Lalu ada sintak jum plus sama dengan n. Nah, di sini akan menambahkan nilai ke variabel jum. Lalu menghitung rata-rata nilai siswa dengan membagi jum
dengan banyak dan menyimpannya dalam array nilai AVG. Nah, lalu ada sintaks cout, nilai rata-rata sama dengan nilai AVG, inline, yang akan menampilkan nilai rata-rata mahasiswa tersebut. Lalu akan perhitungan nilai rata-rata terkecil. Nah, di sini ada sintaks min sama dengan nilai AVG 0, yaitu menginisialisasi variabel min dengan nilai rata-rata pertama dalam array nilai AVG. Looping kedua yaitu menggunakan sintaks for in i sama dengan 1, titik koma, i kurang dari banyak, titik koma, i plus plus. Sini melakukan iterasi dalam elemen kedua hingga terakhir dalam array nilai AVG. Lalu sintaks selanjutnya yaitu if nilai AVG i min untuk membagikan nilai rata-rata dengan min. Nah, selanjutnya yaitu jika ditemukan nilai rata-rata yang lebih kecil dari min diperbarui dengan nilai tersebut dan letak menyimpan posisi nilai mahasiswa yang memperoleh nilai tersebut. Lalu menampilkan hasil dengan sintaks cout inline, menampilkan baris kosong atau enter. Lalu sintaks cout, nilai rata-rata siswa terkecil adalah min yang diperoleh siswa ke letak inline. Nah, di sini menampilkan nilai rata-rata terkecil dan posisi mahasiswa yang memperoleh dengan beberapa baris kosong atau enter. Lalu ada cout dua garis putus-putus, inline, yang akan menampilkan garis pemisah dengan beberapa garis kosong atau enter. Selanjutnya ada cout, apakah Anda ingin kembali menginput nilai atau kembali ke menu utama? Nah, di sini ada pilihan ya atau tidak, yang akan menampilkan pesan permintaan masukan untuk memilih apakah ingin mengulang atau kembali ke menu utama. Lalu ada sintaks cin ulang, yaitu untuk menerima masukan dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel ulang. Selanjutnya adalah pengkondisian if dan else. Sini sintaks if dalam kurung ulang sama dengan ya, lalu ulang sama dengan ya dengan huruf Y besar. Jika ulang sama dengan ya kecil atau ya besar, maka akan dilakukan perulangan program ke bagian body 2 dengan menggunakan goto. Selanjutnya untuk sintaks else, jika ulang tidak sama dengan ya atau ya besar, maka akan dilakukan perulangan program ke bagian menu utama dengan menggunakan goto. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengeksekusi hasil dari run program ini. Nah, yang pertama kita akan diminta untuk memasukkan pilihan menu yang akan kita pilih, yaitu kita akan memilih menu C, yaitu menu 2 contoh logical looping. Nah, setelah kita memilih menu tersebut, kita akan diarahkan ke tampilan program, yaitu program akan menampilkan judul menu 2 contoh logical looping dan diikuti dengan judul nilai rata-rata akhir terkecil di antara mahasiswa prodi teknologi pendidikan dengan beberapa garis kosong atau enter. Nah, dan selanjutnya di bawahnya akan ada tampilan garis pemisah atau dengan beberapa garis kosong atau enter. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan diinput. Nah, lalu kita juga akan diminta untuk memasukkan jumlah nilai yang akan diinput. Nah, contohnya kita akan memasukkan jumlah mahasiswa yang nilainya akan mau diinput itu 3. Nah, selanjutnya untuk banyak nilai yang mau diinput itu 2. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk
menjalankan looping, yaitu untuk menginput nilai mahasiswa dan menghitung rata-rata mereka. Setiap rata-rata akan ditampilkan. Nah, semisal nilai siswa 1 yaitu kita masukkan 98 lalu 88. Nah, nilai rata-ratanya yang muncul yaitu 93. Nah, begitu juga dengan nilai siswa yang kedua. Kita masukkan contohnya 76. Dan untuk nilai mahasiswa yang kedua yaitu 77. Jadi nilai rata-ratanya yaitu 76. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu untuk siswa yang ketiga kita masukkan nilai siswa yang pertama yaitu 89. Lalu kita masukkan nilai siswa kedua itu 55. Nah, nanti nilai rata-ratanya yang akan muncul 72. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan inputan tersebut, nanti akan terinput nilai-nilai mahasiswa dan langsung terhitung rata-rata mereka dari setiap rata-rata yang akan ditampilkan. Nah, setelah looping selesai, program akan mencari dan menampilkan nilai rata-rata terkecil beserta posisi mahasiswa yang memperolehnya. Seperti contoh tadi itu kita sudah memasukkan beberapa inputan nilai dan yang keluar nilai rata-rata siswa terkecil adalah 76 yang diperoleh oleh siswa kedua. Nah, selanjutnya di bawahnya akan ada program akan menampilkan garis pemisah dan beberapa garis kosong atau enter. Nah, lalu program akan meminta kita untuk memasukkan atau memilih apakah kita ingin mengulang atau kembali ke menu utama. Di sana kita bisa mengetikkan ya atau tidak. Nah, jika kita memilih untuk mengulang, program akan kembali ke bagian body 2 dengan menggunakan goto. Nah, jika kita memilih untuk kembali ke menu utama, program akan kembali ke bagian menu utama dengan menggunakan goto. Lalu setelah itu proses berulang tergantung dengan apakah kita ingin mengulang atau tidak. Baik, demikianlah penjelasan sintaks dan hasil eksekusi dari program nilai rata-rata akhir terkecil di antara mahasiswa teknologi pendidikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya akan kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya dan salam harmoni. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana saya akan menjelaskan dari contoh menu yang ketiga, yaitu adalah logika array. Jadi judul pada seperti bisa dilihat, judul pada yang kami buat itu adalah mencari nilai akhir tertinggi mahasiswa prodi teknologi pendidikan. Nah, jadi dalam sebuah program ini itu tujuannya adalah mengambil input nilai tugas dari sejumlah mahasiswa dan kemudian mencari nilai tertinggi serta mengurutkan nilai-nilai tersebut. Lalu tujuan dari program ini adalah membantu mengkelompokkan nilai-nilai tugas mahasiswa dan menemukan mahasiswa dengan nilai tertinggi. Nah, langsung saja ke penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Sebentar terdapat pada menunya. Nah, di sini. Jadi rekan saya sudah menjelaskan dari menu program ini dan saya menjelaskan dari arraynya. Namun dalam satu program walaupun berbeda halaman tentu memiliki satu source code yang sama. Nah, jadi di sini saya menggunakan untuk arraynya itu adalah variabel integer maksimum, jumlah, i, lokasi, urut, hasil dan juga array dan juga jumlah. Nah, itu adalah source code variabel untuk pembuatan nanti di arraynya. Dan tujuannya itu adalah untuk melacak informasi yang diperlukan. Baik, kembali lagi ke penjelasannya dalam array. Nah, ini. Nah, jadi program ini tuh meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang nilai tugasnya itu akan diinput.
Lalu program ini menggunakan array untuk menyimpan nilai tugas dari setiap mahasiswa. Nah, lalu pengguna itu diminta untuk memasukkan nilai tugas untuk setiap mahasiswa dengan menggunakan perulangan looping. Seperti yang di sini telah saya buat for ini untuk perulangan dari memasukkan nilai mahasiswanya. Nah, lalu mencari nilai tertinggi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk program ini menggunakan for lagi untuk mencari nilai tertinggi dalam array nilai tugasnya. Nah, variabel yang digunakan itu adalah maksimum untuk inisialisasi dengan nilai pertama dalam array. Seperti ini dibuatnya. Nah, lalu program ini akan membandingkan setiap nilai dengan maksimum dan memperbarui maksimum jika ditemukan nilai yang lebih besar. Nah, jadi seperti ini. Nilai kan misalkan kita memasukkan 3 mahasiswa untuk 3 nilai. Jadi kita memasukkan satu mahasiswa misalkan 20. Lalu yang kedua adalah 30. Nah, kita sudah ketahui bahwasannya nilai mahasiswa kedua itu adalah nilai tertinggi. Namun kita ketika memasukkan nomor yang ketiga itu kita tidak tahu mana yang lebih tinggi. Nah, misalnya di nilai ketiga itulah lebih tinggi, berarti program itu akan memperbarui yang lebih tinggi. Misalkan yang mahasiswa ketiga itu adalah nilainya lebih tinggi. Jadi tujuannya itulah di sini maksimum sama dengan array. Nah, jadi maksimum maksudnya itulah variabel maksimum itu akan memperbarui nilai yang terbesarnya gitu, tertingginya, dan terus memperbarui sampai selesai dari seluruhnya gitu. Lalu di lokasi ini, variabel lokasi ini digunakan untuk melacak indeks mahasiswa dengan nilai tertingginya gitu. Jadi kan telah diberikan itu dari 3 mahasiswa, yang tertinggi kan 3, namun ceritanya kita tidak tahu mahasiswa ketiga ini nilai yang tertinggi. Nah, variabel lokasi inilah yang akan memberitahukan atau menginformasikan bahwasanya mahasiswa ketiga adalah nilai yang tertinggi, seperti itu. Ini akan berguna jika penginputan nilai secara besar atau skala besarnya. Nah, selanjutnya itu adalah pengurutan. Nah, pengurutan ini, program ini menggunakan algoritma pengurutan gelembung atau bubble sort untuk mengurutkan nilai-nilai tugas mahasiswa dan penggunaan 2 perulangan for seperti ini. Nah, dan menukar nilai-nilai dalam array yang terurut. Seperti ini variabel-variabelnya. Nah, jadi itu akan diurutkan dari ini sama dengan 0, itu lebih kecil, sama dengan yang paling kecil, urut paling kecil, lalu urut jumlah paling besar. Nah, jadi diurutkan dari misalkan seperti tadi mahasiswanya 3. Nah, jadi mahasiswa 1, 2, dan 3 itu akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan menggunakan source code yang ini. Seperti itu. Nah, lalu pengurutan nilai. Nah, untuk mengakhiri program, sebelum itu, ini nih. Nilai tugas tertinggi yaitu maksimum. Cout-nya itulah N. Nah, itu akan muncul ke lokasi. Nah, berarti tadi kan sudah source-nya untuk maksimumnya ini. Array mencari nilai maksimumnya dan terus memperbarui hingga lokasi ditemukan. Nah, jadi itu sama seperti ini. Nilai tugas maksimum, nilai tugas mahasiswa tertinggi itu adalah maksimum. Itu kan sudah terjawab. Lalu untuk memperbaruinya itu adalah dengan menggunakan lokasi ini. Jadi mahasiswa tertingginya sudah tertemukan nilainya. Lalu untuk mahasiswa keberapa memiliki nilai tersebut, yaitu adalah menggunakan lokasi ini. Jadi itu kan terus memperbarui dari nilai-nilai yang telah dimasukkan dan menemukan nilai mahasiswa yang siap keberapa memiliki nilai tertingginya. Nah, seperti itu. Lalu nah, ini saya terlupakan, itu tadi adalah hasil pengurutannya, yaitu tadi for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, dan i plus. Jadi itu adalah untuk pengulangan dari pengurutannya. Yang tadi saya jelaskan itulah hasil dari itu tuh paling terkecil dari 0, lalu
I-nya arraynya itu adalah jumlah dan juga terbesar seperti itu. Itu adalah pengurutannya. Ini adalah logikanya. Dan untuk mengakhiri program ini, apakah Anda ingin kembali menginput nilai? Itu adalah katakan ya, atau kembali ke menu utama berarti katakan tidak. Dan itu adalah ya kita menggunakan if, ya, lalu jika tidak itu menggunakan go to atau kembali lagi ke menu utama. Dan tentu juga jika kita mengatakan ya, itu kembali ke menu yang ini atau menu yang telah kita buatkan ini. Nah, selanjutnya kita run dari program ini. Baik, saya akan melanjutkan dari running tugas tersebut atau running dari source code tersebut. Nah, seperti yang dikatakan dari rekan saya tadi, terdapat 5 untuk halaman atau kita katakan saja halaman. Jadi ada nama kelompok, menu 1, menu 2, menu 3, dan exit program. Nah, kita di sini akan terfokus pada logika array yang telah saya jelaskan tadi. Kita ketikkan D. Nah, ini akan langsung masuk kepada dalam source code yang telah saya jelaskan tadi. Nah, seperti ini. Dan kita masukkan nilai jumlah mahasiswanya. Misalnya kita ambil rentan yang kecil saja, misalnya 3. Nah, program meminta untuk memasukkan nilai tugas mahasiswa yang pertama. Jadi kita coba masukkan 50, lalu mahasiswa kedua adalah 55, dan mahasiswa ketiga adalah 60. Nah, di sini sudah terlihat seperti yang saya katakan tadi, untuk for dari maksimal itu diketahui yaitu 60. Nah, ini program sudah membaca variabel maksimal itu menjadi 60. Itu adalah nilai tertingginya dan akan diperbarui terus sampai program ini selesai di mahasiswa ketiga yang kita perintahkan untuk 3 mahasiswanya. Nah, untuk untuk for urutan itu menggunakan 2 perulangan, yaitu adalah ini. Nah, itulah pengurutannya dari nilai terkecil hingga terbesar, yaitu adalah dengan cara seperti ini. Nah, urut sama dengan 0 itu lalu urut lebih kecil dari jumlah. Nah, itu akan terus sampai urut plus. Nah, itu akan terus jadi perulangan itu akan terus terjadi dari nilai terkecil hingga terbesarnya, terus menerus hingga akhir, dan itu akan mendapatkan pengurutan dari nilai terkecil hingga terbesarnya. Dan untuk yang tadi saya jelaskan adalah mahasiswa nilai tertingginya itu adalah 60. Nah, seperti itu kurang lebih dalam program kali ini. Dan kembali lagi menginput nilai kembali ke menu utama yang seperti teman saya jelaskan. Kita ketikkan ya. Mohon maaf, kita ketikkan tidak. Kalau ya, saya selalu baca, kalau ya itu adalah kembali ke menu ini, dan ketika tidak, kita akan kembali ke halaman menu utamanya. Seperti itu kurang lebih dari penjelasan saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya kembalikan ke Haya sebagai penjelasan di halaman menunya. Terima kasih.